Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Novi Aprilia dari SMK Bakti Kencana Pamanukan. Saya perwakilan dari Kabupaten Subang dengan jurusan Health and Social Care. Saya akan mempresentasikan mengenai meningkatkan kualitas hidup, perawatan optimal lansia dengan stroke dan hemiplegia. Stroke memang menjadi penyebab kecacatan tertinggi di dunia. Namun dengan penanganan yang tepat, rehabilitas yang berkelanjutan, dan juga dengan dukungan keluarga, pasien dapat memperoleh kembali fungsionalnya sehingga bisa menjalani kehidupannya sehari-hari dengan mandiri dan lebih berkualitas. Lalu, apa itu stroke? Stroke terjadi ketika Stroke terjadi ketika pasokan darah menuju otak terganggu atau terhenti sehingga sel-sel dalam otak. Lalu, apa itu stroke? Stroke adalah kondisi di mana aliran darah menuju otak terganggu atau terhenti sehingga sel-sel otak tidak memperoleh pasokan oksigen atau nutrisi yang cukup, sehingga menyebabkan sel-sel mengalami kerusakan, bahkan kematian dalam waktu yang relatif singkat. Berdasarkan penyebabnya, stroke dibagi menjadi dua macam, yaitu stroke iskemik dan stroke hemoragik. Stroke iskemik terjadi ketika adanya sumbatan di pembuluh darah otak. Sedangkan stroke hemoragik terjadi ketika pembuluh darah pecah dan mengalami pendarahan di otak, sehingga mengurangi pasokan darah ke otak. Lalu, ada gejala-gejala stroke, yaitu kelemahan pada lengan dan kaki, lalu perubahan cara bicara, dan kelemahan pada otot wajah, serta perubahan pada penglihatan. Beberapa penyakit yang dapat mengakibatkan stroke seperti penyakit hipertensi, diabetes mellitus, kolesterol, kebiasaan merokok, serta penyakit jantung. Stroke dibagi menjadi dua macam, seperti stroke iskemik, penyebabnya yaitu trombus atau embolus menyumbat pembuluh darah sehingga mengakibatkan penurunan aliran darah di otak. Lalu ada stroke hemoragik, yaitu terjadi ketika lonjakan tekanan darah atau aneurisma yang mengakibatkan pecahnya pembuluh darah di otak, lalu mengakibatkan ekstravasasi darah dan hematoma. Dari dua gejala tersebut dapat mengakibatkan iskemia jaringan atau otak kekurangan oksigen dan glukosa yang mengakibatkan kegagalan pompa ATP atau kematian sel saraf atau nekrosis sel yang mengakibatkan infark pada area motorik primer, lalu mengakibatkan kerusakan jalur saraf motorik atau traktus kortokospinal, lalu mengakibatkan dekusasi piramidum, yaitu saraf menyilang di batang otak sehingga mengakibatkan hemiplegia kontralateral atau kelumpuhan sisi tubuh yang berlawanan. Lalu, apa itu hemiplegia? Hemiplegia adalah kelumpuhan pada salah satu sisi tubuh, sisi kiri maupun sisi kanan, yang diakibatkan kerusakan otak karena stroke, yang berdampak pada kehilangan keseimbangan tubuh, kekuatan otot, dan kesulitan menelan. Ini adalah beberapa pengobatan yang dapat diberikan kepada pasien hemiplegia, seperti terapi fisik atau fisioterapi, trombolisis dan trombektomi,
terapi psikologis, dan pemberian obat-obatan. Ini adalah beberapa terapi yang dapat diberikan kepada pasien hemiplagia, seperti latihan mobilisasi ROM, aktif dan pasif. Fisioterapi seperti latihan kekuatan otot, latihan keseimbangan, dan berjalan. Lalu ada terapi okupasi, melatih pasien agar bisa kembali mandiri dalam melakukan aktivitas sehari-hari. Dan ada terapi wicara. Lalu ada beberapa inovasi program pencegahan seperti smart wearable dengan deteksi atrial fibrillation, dengan program integritas jam tangan medis untuk penderita penyakit jantung. Lalu selanjutnya ada program kampanye digital edukasi gejala respon cepat atau sistem fast alert dengan menggunakan filter berbasis AR di media sosial dan aplikasi pesan untuk mengedukasi masyarakat luas mengenai gejala utama stroke. Sekian dari saya, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.